kisah sakral. Di balik sunyi malam, tersembunyi kisah yang tak pernah terungkap. Cerita-cerita mistis, sakral dan horor dari Nusantara akan segera dibuka. Di sebuah bukit sunyi di Sragen, Jawa Tengah, terdapat sebuah tempat yang tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga ritual yang dibungkus mitos dan misteri. Namanya Gunung Kemukus. Konon, disinilah Pangeran Samudro, anak Sunan Muria, melarikan diri bersama ibu tirinya. Mereka diburu karena hubungan terlarang, hingga akhirnya wafat dan dimakamkan bersama di bukit ini. Sejak saat itu, Gunung Kemukus jadi tempat ziarah aneh. Para peziarah datang bukan hanya untuk berdoa, tapi melakukan ritual pesugihan yang melibatkan hubungan intim dengan orang asing. Syaratnya 7 kali dengan orang yang bukan pasangan sah. Mereka percaya setelah ritual itu, bisnis akan lancar, nasib berubah drastis. Tapi harga yang harus dibayar tidak ringan. Banyak yang mengaku dihantui, melihat bayangan wanita menangis, atau mendengar suara langkah di malam sunyi. Gunung Kemukus, tempat di mana dosa, harapan, dan roh-roh penasaran bertemu. Tak semua yang datang ke Gunung Kemukus kembali dengan keberuntungan. Beberapa justru membawa pulang kutukan. Ada cerita tentang seorang pedagang dari Solo. Dia ikuti ritual 7 malam, berharap tokonya ramai. Awalnya berhasil, dagangan laris, uang mengalir deras. Tapi 3 bulan kemudian, anaknya kesurupan setiap malam, menjerit sambil menyebut nama wanita tak dikenal. Beberapa peziarah mengaku melihat wujud wanita tua berbaju putih, berjalan di sekitar makam, menatap tajam, lalu menghilang di telan kabut. Gunung Kemukus bukan sekadar tempat ziarah, tapi simpul antara dunia nyata dan gaib. Setiap langkah di sana harus disertai niat yang bersih, karena sekali saja melanggar batas, roh yang tertidur bisa saja terbangun. Dan ketika mereka bangun, mereka tidak akan membiarkanmu pulang dengan tenang. Lanjutan cerita Gunung Kemukus, Malam Pelarungan. Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di lereng Gunung Kemukus, suara jangkrik mendadak lenyap seolah alam menahan napas. Udara menjadi pekat, seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah sunyi, terdengar sayup suara gamelan, tapi bukan dari desa. Irama pelan, seperti dimainkan dari dasar bumi. Warga sekitar percaya, jika kau mendengar gamelan itu, jangan pernah menoleh, karena itu adalah suara kiriman dari keraton lelembut yang tersembunyi di bawah puncak gunung. Namun, seorang pemuda pendatang, namanya Dani, terlalu penasaran. Ia datang membawa kamera, ingin merekam ritual malam pelarungan yang konon hanya dilakukan oleh para keturunan tertentu. Tepat pukul 12 malam, Dani mengikuti arak-arakan kecil di hutan bawah. Perempuan tua berpakaian serba hitam memimpin, membawa kendi berisi air 7 sumur. Di belakangnya, sepasang suami istri berjalan tanpa alas kaki, wajah mereka pucat dan mata kosong. Dani mengangkat kameranya, tapi layar LCD-nya gelap. Meski lampu menyala, tak ada gambar. Hanya suara nafas berat yang bukan miliknya. Tiba-tiba, perempuan tua itu berhenti. Ia menoleh dan menatap langsung ke arah Dani. "Kau tak seharusnya ada di sini," bisiknya, nyaris tak terdengar. Lalu sesuatu terjadi. Tanah di bawah kaki Dani terasa bergetar. Angin bertiup dingin dari balik semak, membawa aroma kemenyan dan darah. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras, dan di sela-selanya terdengar suara perempuan menangis, tertawa, lalu memanggil namanya. "Dani, Dani, pulang!" Itu suara ibunya, tapi Dani tahu ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan di layar kamera kini muncul gambar samar
Buram, seorang wanita berjubah putih, berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya tergerai panjang, dan di balik wajahnya yang cantik, matanya hitam kosong, menatap lurus ke dalam jiwanya. Setelah kabar hilangnya Dani menyebar, banyak yang mulai takut menyebut nama Gunung Kemukus. Tapi di sebuah pesantren tua di Jawa Barat, satu nama tak bisa tinggal diam. Arya Saputra, santri yang telah mengabdi dan menetap di pondok selama 15 tahun. Sejak usia 13, Arya bukan hanya mempelajari ilmu fikih, tapi juga hikmah. Ia dikenal tak banyak bicara, tapi sekali ia memejam, ruhnya bisa melintasi alam yang tak disentuh manusia biasa. Suatu malam Jumat, setelah wirid panjang dan puasa sunnah 3 hari, Arya memulai perjalanan gaibnya. Tak dengan kaki, tapi dengan ruh yang dilepaskan lewat zikir sunyi dan laku batin yang dalam. SFX, zikir menggema, alam sunyi terbuka, angin dan denting, gamelan rusak. Ia tersadar, di lereng Kemukus, dalam bentuknya yang gaib, langit kelam, akar-akar pohon menggantung dari awan. Angin membawa bau dupa yang tercampur darah. Di hadapannya berdiri gerbang batu purba, bertuliskan Karaton Kawula Nafsu, wilayah singgasana kadewatan. Dari balik kabut muncul sosok tinggi besar, berjubah hitam dan berselendang merah tua. Matanya tajam dan kulitnya seperti arang panas. Dialah Ki Prabu Jangrakarsa, raja gaib penjaga nafsu manusia. Kau, santri dari tanah barat. Tak banyak yang berani menembus wilayah ini. Arya menunduk sedikit, lalu menjawab pelan, "Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk menyingkap kebenaran yang disembunyikan di balik debu perjanjian lama." Ki Prabu Jangrakarsa tersenyum sinis, lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Suara dentuman memecah langit. Dari 4 penjuru angin, muncullah para sosok penunggu gunung. 1. Nyai Sawitri, wanita berbaju kebaya hitam dengan mata merah. Ia adalah roh dari selir Raja Majapahit yang dikutuk, penjaga jalur selatan gunung. 2. Raden Kertayuda, ksatria tanpa kepala yang mengawal jalur timur. Kepalanya melayang di udara dan selalu membaca mantra pembalik waktu. 3. Mbah Jaliwongso, kakek bongkok bersarung putih, bekas pawang ritual zaman kolonial, kini terjebak dalam pusaran ilmu hitam yang tak selesai. 4. Den Ayu Sasmira, penari wayang kulit yang tubuhnya dibakar hidup-hidup karena menolak dijadikan tumbal. Kini wajahnya setengah arang, setengah cantik. Mereka berdiri mengelilingi Arya. Tak satu pun menyerang, tapi mereka menunggu, menguji, mengamati. Ki Prabu Jangrakarsa berbicara kembali. Disinilah perjanjian dilakukan, Arya. Manusia meminta kekuasaan dan membayar dengan tubuh serta gairah. Tapi kami tak memaksa. Mereka yang datang, datang sendiri. Arya menutup mata. Dari mulutnya mengalir zikir lembut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cahaya putih meledak dari tubuhnya. Para penunggu menjerit. Bumi bergetar. Tapi sebelum pingsan, Arya sempat melihat satu hal. Sebuah gerbang lain yang terkunci rapat. Dan di atasnya tertulis, "Asal mula Kemukus, sejarah yang dihapus manusia." Arya Saputra, cahaya dari zikir Arya menyambar tanah gunung Kemukus, memecahkan batu-batu gaib dan menembus kabut hitam. Para penunggu berteriak, tertutup asap. Tapi Ki Prabu Jangrakarsa masih berdiri tegak. Tangannya mengangkat tongkat dari kayu lempung Gunung Lawu. Matanya menyala merah darah. Kau berani melawan Raja Penjaga Nafsu, maka rasakan akibatnya. Pertarungan dimensi gaib, SFX, petir menyambar, suara gamelan rusak, mantra kuno dilantunkan. Ki Prabu Jangrakarsa mengayunkan tongkatnya, tanah retak. Dari dalamnya muncul sosok-sosok kabur.
Ratusan wajah manusia yang dulunya menjadi tumbal. Mereka merangkak, menangis, dan berteriak meminta dibebaskan. Namun juga menyerang Arya dengan tangan penuh luka dan mata kosong. Arya memutar tasbihnya, membaca doa dalam hati. La haula wa la quwata illa billah. Tubuhnya melayang, dan dari dadanya keluar simbol Rajah Cahaya berbentuk bintang 8. Cahaya itu memancar, membakar makhluk-makhluk sesat menjadi debu hitam. Namun Ki Prabu tak tinggal diam. Ia melepaskan kembaran gelap Arya, sosok bayangan hitam yang menyerupai dirinya, namun dengan mata tajam penuh kemarahan. Pertarungan berlangsung cepat, cahaya melawan kegelapan, doa melawan mantra. Darah Arya mengalir, tapi langkahnya tak goyah. Gerbang ketiga, sejarah yang dihapus. Tiba-tiba tanah terbelah dan Arya terjatuh. Ia terbangun di tempat asing, hening, gelap, hanya diterangi cahaya obor dari kejauhan. Dinding-dinding di sekitarnya dipenuhi lukisan kuno, ukiran tubuh manusia yang ditelanjangi, perempuan yang dipuja, dan lelaki berkepala ular. Di tengah ruangan berdiri singgasana batu, dan di bawahnya prasasti tua. Arya mendekat dan membaca ukiran yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang bersih. Kemukus bukan tempat nafsu, tapi tempat hukuman. Disinilah para bangsawan yang menyalahgunakan kesaktian, disiksa dan dikutuk untuk selamanya. Mata Arya membelalak. Ia sadar ritual yang selama ini dianggap pemujaan nafsu sesungguhnya adalah bentuk hukuman leluhur terhadap para penyimpang kekuasaan. Namun, kebenaran ini dijaga oleh sesuatu yang lebih kuno dan lebih berbahaya. Bangkitnya penjaga tertua langit, ruangan berubah, batu-batu retak, dan dari dalam prasasti bangkit sosok tua berjubah emas, bermata putih tanpa bola mata. Aku, Empu Jayangkara, penjaga kebenaran terakhir. Ia menatap Arya dengan dalam. Engkau telah membuka tabir yang bahkan Raja Gaib pun takut menyentuhnya. Maka bersiaplah, karena setelah ini bukan hanya Gunung Kemukus yang memburumu, tapi sejarah yang ingin dikubur manusia. Empu Jayangkara menyerahkan keris kecil berwarna hitam legam, lalu menghilang. Saat Arya menggenggam keris itu, seluruh dimensi terguncang. Ia tersadar kembali ke tubuhnya. Tapi dengan satu perubahan, tanda merah membara di tangannya. Sebuah lambang kuno Majapahit. Tanda bahwa ia kini menjadi pembawa kebenaran dan musuh bagi semua yang hidup dari kebohongan. Arya Saputra terbangun dari wirid malamnya yang panjang. Napasnya berat. Tubuhnya basah oleh keringat dan di telapak tangannya tanda merah berbentuk lambang Surya Majapahit masih menyala samar. Tapi bukan itu yang membuatnya tercekat. Keris hitam pemberian Empu Jayangkara kini benar-benar ada. Fisik, kasat mata, dan berdenyut seperti memiliki nadi dan hidup. Ia menyembunyikan benda itu dalam kain putih. Namun sejak saat itu, segalanya berubah. Beberapa hari setelah kepulangannya ke pesantren, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara gamelan kuno terdengar dari arah hutan saat malam. Air sumur tiba-tiba berubah warna menjadi keruh dan amis. Burung-burung gagak terbang berputar di atas mushola tanpa alasan. Dan yang paling menakutkan, satu persatu santri mulai bermimpi didatangi sosok perempuan bertubuh kabut, bermata hitam legam. Pengasuh pesantren, seorang kiai tua yang selama ini menjadi guru Arya, memanggilnya dalam suasana gelisah. Kau membawa sesuatu, Arya, sesuatu yang tidak seharusnya bangun. Gunung Kemukus telah memberimu tanda, tapi itu bukan berkah, itu peringatan. Malam itu juga, tanpa banyak kata, Arya pergi meninggalkan pesantren. Ia tahu bahaya tidak hanya mengejarnya, tetapi juga semua yang dekat dengannya.
Arya Saputra menuju selatan. Gua lintas sejarah bisikan. Dari mimpi-mimpinya menuntun Arya ke arah selatan, ke pantai terlarang di pesisir Jawa. Ia melintasi desa-desa sunyi, hutan-hutan senyap, dan tempat-tempat yang dijauhi penduduk. Di sebuah bukit karang di tepi laut, ia bertemu Mbah Rekso, seorang kakek buta yang ternyata telah menunggu kehadirannya selama puluhan tahun. Keris itu bukan sekadar pusaka. Ia adalah kunci untuk membuka masa lalu dan juga neraka yang tersembunyi. Mbah Rekso mengantarnya ke gua purba yang tersembunyi di balik akar beringin. Dinding gua itu dipenuhi relief aneh. Manusia bercampur dengan hewan, wanita-wanita dengan mata tiga, dan seorang raja duduk di atas takhta bertanduk. Itu Raja Kemukus, namanya Sri Darpamaya. Ia tak mati, hanya tidur, menunggu tubuh baru untuk berkuasa kembali. Dan keris Jayangkara, kata Mbah Rekso, adalah kunci untuk membangkitkannya. Serangan abdi bayangan malam menjelang, kabut turun tanpa suara. Dari balik gelap hutan, muncul 3 sosok berjubah hitam. Wajah mereka ditutup topeng kayu. Mereka dikenal sebagai abdi bayangan, utusan kerajaan gaib yang ingin merebut keris Jayangkara. Tanpa sepatah kata pun, mereka menyerang dengan cambuk api, mantra pemecah jiwa, dan asap gaib yang menyesakkan. Arya tersungkur, tapi saat darahnya menyentuh tanah, keris Jayangkara menyala sendiri. Ia membaca zikir yang diajarkan gurunya. Ya Qahar, Ya Haq. Keris itu menggeliat seperti ular dan menyambar musuhnya. 2 dari mereka terbakar menjadi abu, tapi yang ketiga tersenyum. Kau sudah ditandai, Arya Saputra. Raja kami tahu siapa dirimu. Kau adalah kunci dan ancaman. Sosok itu meleleh jadi bayangan, meninggalkan hanya pasir merah dan bau kemenyan terbakar. Bisikan dari alam leluhur. Saat Arya hendak berdiri, tanah di bawahnya berguncang pelan. Dari kejauhan, suara perempuan tua terdengar. Tapi bukan suara manusia. Jika kau ingin mengakhiri kutukan Kemukus, Arya, maka pergilah ke Gunung Tidar. Di sanalah darah pertama ditumpahkan dan rahasia terakhir disembunyikan. Arya membuka matanya. Langit malam mendadak sunyi, tapi di dalam dirinya sesuatu telah terbangun. Jalan sunyi para leluhur. Setelah malam penuh darah dan bisikan dari bayang-bayang, Arya Saputra berjalan sendirian menyusuri lembah selatan, menuju arah yang disebutkan dalam mimpi dan wahyu. Gunung Tidar. Tak ada kendaraan, tak ada penunjuk arah. Ia hanya mengikuti getaran di dada dan arah kiblat dalam zikirnya. Setiap langkah bagai melintasi batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Desa terlupakan dan perempuan. Tanpa bayangan, hari ketiga, ia tiba di sebuah desa yang tak tercatat di peta. Rumah-rumah tua berdinding anyaman bambu, sunyi. Tak ada suara ayam, tak ada anak-anak. Seorang perempuan tua menyambutnya, mengenakan jarit coklat dan konde besar. Ia tersenyum, tapi tak punya bayangan. Sudah lama tak ada pejalan seperti kamu, nak. Yang datang kemari biasanya tidak kembali. Arya hanya menunduk. Tapi malam harinya, ia bermimpi perempuan itu berubah jadi ular putih raksasa yang melilit tubuhnya sambil berbisik. Jangan berhenti di sini. Gunung Tidar tak bisa kau datangi dengan kaki, tapi dengan hati yang berserah. Saat Arya bangun, ia berada di luar desa, dekat tebing batu yang tak ia kenali. Waktu telah melompat, dan langit mendung dengan warna kelabu asing. Pendakian bisu Gunung Tidar menjulang seperti bayangan dalam kabut. Arya melangkah naik, tanpa kata, tanpa pemandu.
Seluruh pendakian terasa bisu. Tak ada suara burung, tak ada angin. Bahkan langkahnya sendiri tak menghasilkan gema. Di tengah pendakian, ia melihat sosok lelaki tua duduk bersila di atas batu. Kulitnya penuh luka, matanya putih kosong. Lelaki itu membuka mulut. Banyak yang naik, sedikit yang turun. Bukan karena mereka mati, tapi karena mereka berubah. Arya memberi salam, tapi lelaki itu hanya tertawa kecil. Lalu tubuhnya berubah jadi abu dan beterbangan ke angkasa. Perjumpaan di gerbang leluhur tepat sebelum puncak. Arya menemukan sebuah gapura batu besar dengan pahatan aksara Jawa kuno. Sing suci ora ngelawan, sing lali ora kembali. Yang suci tidak melawan, yang lupa tidak kembali. Saat Arya melangkah melewatinya, dunia seketika berubah. Ia tidak lagi berada di gunung. Ia berdiri di padang pasir luas. Langitnya berwarna tembaga. Di kejauhan berdiri 7 sosok berjubah putih. Wajah mereka tertutup, tapi dada mereka bersinar terang. Mereka adalah wali gaib Nusantara, penjaga ilmu-ilmu tua yang disembunyikan dari penjajah dan manusia rakus. Arya Saputra, anak dari tanah Pasundan yang telah menempuh jalan sunyi. Kau membawa warisan yang terpecah, tapi apakah hatimu cukup kosong untuk menerima seluruh kebenaran? Arya tak menjawab. Ia bersujud, tidak dengan sombong, tapi dengan lelah dan pasrah. Salah satu wali mendekat dan menyentuh ubun-ubunnya. Perjalananmu belum selesai, tapi kau telah dibuka. Kini pergilah ke Gunung Lawu, tempat di mana para Raja Hitam membangkitkan api. Di antara dua dunia, Arya membuka mata. Ia kembali di lereng Gunung Tidar, tapi tubuhnya terasa ringan. Ia merasa melihat dunia dalam 2 lapisan. Ia bisa melihat bayang-bayang orang yang telah mati. Ia bisa mendengar tanah berbicara. Ia bisa merasakan getaran dari tempat-tempat keramat yang dulunya ia lewati tanpa sadar. Dan keris Jayangkara di pinggangnya kini benar-benar hidup, berbisik, memandu. Tapi perjalanan belum selesai. Di Gunung Lawu, sang Raja Hitam sedang bangkit. Langkah Arya berat, tubuhnya lelah, jiwa makin kosong. Tapi matanya tetap menatap ke depan. Bukan Gunung Merapi, tapi Gunung Lawu yang kini menampakkan dirinya. Gunung tua itu berdiri angkuh di antara kabut, pohon pinus, dan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang dipanggil. Pendeta bisu dan kitab tua di kaki Lawu. Arya bertemu seorang pendeta tua yang tak bisa bicara. Tinggal di sebuah rumah bambu tanpa dinding. Pendeta itu menyerahkan sebuah kitab kulit kayu bertuliskan aksara Jawa kuno. Judulnya Pustaka Merti Jamaning Wasesa, Kitab Pembersihan Zaman Kuasa. Dalam tidur malam itu, Arya bermimpi membaca isi kitab itu tentang seorang raja agung yang tidak mati, hanya moksa dalam wujud jiwa abadi. Ia kini bersemayam di puncak Lawu, menunggu penantang atau pewaris. Satu kalimat membekas, yang datang dengan keris akan dibakar, yang datang dengan jiwa akan diuji. Pendakian mistis, jalur Ceto. Arya memilih jalur yang paling sunyi, jalur Candi Ceto, tempat para raja terakhir Majapahit dulu bertapa. Setiap pos pendakian bukan sekadar tempat istirahat, tapi ruang ujian batin. Ia mengalami penglihatan aneh. Seorang wanita menangis tanpa mata, mencuci darah di batu sungai. Anak kecil duduk di pohon, memanggil-manggil dengan suara tua. Arca-arca di Ceto menggerakkan kepala mereka pelan, menatap Arya. Di pos 4, hujan turun deras. Arya menggigil, nyaris kehilangan kesadaran. Tapi suara itu kembali. Jangan hanya berjalan dengan kakimu, Arya. Gunakan jiwamu. Ia pun duduk bersila, zikirnya lirih, tapi menyala di tengah badai. Tubuhnya mulai melihat tanpa mata. Pertemuan dengan Raja Lawu, puncak Lawu diselimuti kabut tebal.
Tak ada siapa-siapa, hanya angin yang bersuara. Tiba-tiba, kabut terbelah. Muncul sosok berpakaian Raja Jawa, agung, tinggi, dan bercahaya tembaga. Mahkotanya bukan emas, tapi akar dan batu. Ia adalah Raja Brawijaya Pamungkas, sang raja terakhir Majapahit yang moksa dan mengikat dirinya dengan gunung. Kau datang bukan membawa kekuasaan, tapi luka. Bukan membawa tanya, tapi kehampaan. Maka akan kuberikan padamu satu penglihatan. Seketika itu, Arya jatuh dalam semadi. Ia melihat perang-perang yang tak tercatat, pembantaian leluhur, dan rahasia kenapa Majapahit runtuh. Bukan karena Islam, tapi karena pengkhianatan para raja ilmu hitam. Keris yang kau bawa adalah kunci untuk membuka gerbang ilmu kuno. Tapi jika kau salah langkah, keris itu akan mengutuk keturunanmu 7 turunan. Anugerah atau kutukan? Raja Lawu memotong segenggam rambut Arya dan meniupkan ke langit. Kau kini telah disahkan, bukan hanya sebagai pejalan, tapi sebagai penyaksi zaman. Arya tersadar. Kabut menghilang. Tapi di tangannya kini tergenggam seutas benang merah tua yang tak pernah ia bawa sebelumnya. Ia turun gunung, tapi dunia di bawah telah berubah. Setiap tempat yang ia lewati kini bicara dalam diam, menceritakan sejarah, menyampaikan kesedihan, dan menjerit dalam bisikan. Arya tak lagi hanya mencari jawaban. Ia kini diburu oleh sejarah yang ingin diungkapkan. Langkah Arya menuruni Gunung Lawu bukan seperti manusia biasa. Ia seperti makhluk asing yang baru saja dilahirkan kembali. Matanya menyimpan penglihatan yang tak bisa diceritakan, dan jiwanya mulai bergetar setiap kali menapaki tanah. Namun Lawu belum selesai dengannya. Gerbang bayangan di tengah hutan. Saat melewati jalur menuju pos 2, hutan menjadi aneh. Sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada embusan angin, hanya aroma dupa terbakar dan bau bunga kering. Di tengah-tengah jalur muncul sebuah gapura tua terbuat dari batu gelap penuh lumut. Gapura itu tak pernah ada sebelumnya, bahkan oleh pendaki manapun. Di atasnya terukir aksara tua, "Watu gerbang sing ora kudu diliwati." Gerbang batu yang tak boleh dilewati. Arya tahu, inilah ujian terakhir. Tapi kakinya melangkah sendiri. Dan begitu ia melewati gerbang itu, waktu terhenti. Desa yang terkurung zaman ia berada di sebuah desa Jawa kuno dengan orang-orang berbusana Majapahit. Tapi wajah mereka pucat, kosong, dan meneteskan darah dari mata. Mereka menyambut Arya seperti raja, tapi tak satu pun yang berbicara. Semua hanya membungkuk dan menangis. Lalu muncullah seorang wanita muda, berpakaian pengantin Jawa. Wajahnya cantik, tapi lehernya menganga. Ia mendekat dan berbisik, "Kau membawa keris Jayangkara, tapi keris itu juga membawa kutukan keluarga kami. Kakekmu adalah salah satu penjaga gerbang ini dulu, tapi ia lari, meninggalkan kami." Arya terdiam, lututnya lemas. Wanita itu mengulurkan tangan dan memintanya meletakkan keris di altar tengah desa. Arya hampir menyerah, tapi suara samar dari dalam dadanya membisik, "Jangan tinggalkan warisanmu, jangan buka gerbang kematian." Makhluk penjaga langit desa berubah merah. Tanah mulai retak. Dari dalam altar batu keluar sesosok makhluk besar berkulit arang, mata api, dan sayap penuh paku. Makhluk itu bukan manusia, bukan jin, bukan setan. Ia adalah penjaga gerbang terlarang, makhluk ciptaan raja-raja hitam masa lampau untuk menyaring jiwa para pejalan. Makhluk itu meraung,
Siapa yang membawa kunci harus siap dibakar oleh keheningan. Arya menggenggam keris, tapi ia tidak menghunusnya. Ia hanya berdiri tegak dan membaca ayat-ayat suci dalam zikir yang dalam, perlahan dan tak putus. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Suara Arya makin kuat. Makhluk itu gemetar, lalu terbakar dalam cahaya emas. Desa pun lenyap, gerbang kembali menjadi kabut. Titik balik Arya terbangun di sebuah pondok kayu tua di lereng Lawu. Seorang kakek tua memberinya minum dan berkata, "Kau sudah kembali, nak. Tapi dunia yang kau tinggalkan bukan dunia yang sama lagi." Arya menatap ke kejauhan. Dari celah kabut, ia melihat sekilas bayangan ratusan arwah yang mengikuti langkahnya. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyaksikan. Karena sejak malam itu, Arya bukan hanya penempuh jalan sunyi, ia adalah penjaga antara dua dunia. Arya tak bisa tidur. Setelah malam panjang itu di kaki Gunung Lawu, jiwanya seperti diiris dua. Yang satu ingin kembali pulang, yang lain tertarik pada bisikan yang belum selesai. Lalu malam itu, saat bulan mati menggantung di langit, Arya mendengar suara gamelan lembut, disusul suara tua bergetar. Kaula Kersa Sowan, sang pewaris sejati. Pertemuan dengan bayangan Prabu Jayabaya visual, langit berubah warna kehijauan, udara seperti membeku. Dari tengah kabut, muncul sosok tua berjubah emas. Wajahnya bercahaya, tapi tak bisa dilihat penuh. Ia mengambang setinggi pundak Arya. Sang sosok memperkenalkan diri. "Aku adalah Jayabaya, Raja Wangsit, yang dirahasiakan dalam ramalan yang tak pernah lengkap." Jayabaya mengulurkan lembaran emas tipis. Saat Arya menyentuhnya, tiba-tiba tubuhnya terpental, masuk ke lorong waktu penuh suara perang, ratapan, dan bisikan doa yang diputus. Wangsit ketiga yang dihapus sejarah. Dalam penglihatan itu, Arya melihat 3 naskah Wangsit Jayabaya. Yang pertama dan kedua dikenal oleh dunia, tapi yang ketiga sengaja dihapus. Wangsit Katelu, nanti akan lahir orang suci dari tanah sepi yang tak dikenal namanya, tapi dikenal jiwanya. Ia membawa kunci untuk membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Jayabaya berkata, "Kau, Arya, telah membawa kunci itu. Tapi jangan salah langkah. Jika dibuka sebelum waktunya, dunia ini akan kembali terbelah." Puncak Argodalem, pintu kuno leluhur. Visual, Arya mendaki ke puncak Argodalem, salah satu titik gaib tertinggi di Gunung Lawu. Angin seperti berbisik. Langit gelap, padahal matahari belum terbenam. Di atas sana ada pintu batu dengan ukiran naga dan bunga kamboja hitam. Di depannya muncul 4 sosok berjubah hitam. Wajah mereka ditutup kain putih. Mereka adalah para penjaga waktu. Mereka bicara satu suara. "Jika kau buka pintu ini, Arya, kau akan tahu kebenaran. Tapi kau tak akan bisa menutupnya kembali." Arya menunduk, keringat dingin mengalir, namun langkah kakinya mantap. Ia menyentuh batu. Pintu pun terbuka, perlahan. Ruang rahasia, makam tak bernama, dan bayangan tanpa tubuh. Di balik pintu itu, lorong sempit berisi ribuan relief. Semua menceritakan sejarah yang tak pernah diajarkan. Leluhur-leluhur yang dibantai karena ilmu putih mereka mengancam para raja ilmu hitam. Seorang putri Majapahit yang dikutuk abadi sebagai suara dalam kabut. Dan satu pusara besar tanpa nama. Saat Arya mendekat, bayangan muncul dari dinding. Ia tidak memiliki tubuh,
hanya mata merah menyala dan suara yang mendesis. Kau bukan yang pertama, tapi mungkin yang terakhir. Kesadaran baru Arya keluar dari ruang itu dengan mata kosong. Tapi kini ia membawa satu hal, sebuah gulungan kecil berisi ramalan ketiga Jayabaya yang hilang dari dunia. Langit Lawu kembali tenang, namun sejak hari itu, setiap malam Arya bermimpi menjadi orang lain. Kadang ia raja, kadang tukang jagal, kadang anak kecil yang dikorbankan. Karena ia kini bukan hanya pewaris, tapi juga saksi atas sejarah yang ditutupi. Setelah Arya membuka pintu rahasia Argol Dalam, dunia tak lagi diam. Ia turun dari gunung, tapi bayangan Lawu ikut bersamanya. Desa Pagar Kunci Arya singgah di desa kecil bernama Pagar Kunci, letaknya tersembunyi di lereng Lawu sisi barat. Desa itu sunyi, tapi terlalu sunyi. Orang-orang di sana hidup seperti zaman kuno. Mereka menolak listrik, tak ada teknologi. Setiap malam hanya diisi tembang lirih dan asap menyandari tiap rumah. Seorang kakek berjubah putih memperkenalkan diri. Aku Mbah Reksa Bumi, juru kunci Pagar Kunci. Kau bukan orang biasa, Arya. Kami telah menunggumu sejak leluhur kami bermimpi tentang seorang pemuda bersurban putih yang akan membuka tirai masa lalu. 7 malam, kutukan malam pertama. Arya tidur di padepokan Gedhong Luwih, tempat sakral yang hanya boleh ditempati oleh pelaku tapa brata. Namun tengah malam, ia terbangun. Di luar, terdengar suara gamelan. Bukan dari manusia, ia melihat perempuan-perempuan berpakaian penari zaman Singhasari. Wajah mereka tak punya mata, hanya rongga hitam. Gerak mereka kaku, dan tiap langkah mereka meneteskan darah dari kaki Mbah Reksa Bumi muncul dan berkata, "Itulah tari bayangan leluhur. Mereka menari setiap malam untuk menebus dosa para raja yang melanggar sumpah tanah ini." Arya harus menyaksikan tarian itu selama 7 malam, tanpa tidur, tanpa makanan. Jika ia gagal, tubuhnya akan menjadi penari berikutnya. Nama-nama yang tak boleh disebut. Malam keempat, Arya mulai mendengar bisikan dari tembok padepokan. Bisikan itu menyebut 3 nama. Raden Garuda Yakta, murid Jayabaya yang dikhianati dan dikubur hidup-hidup. Nyai Raras Gunting, selir keraton yang dibuang karena memiliki kekuatan melihat masa depan Ki Reksalodra. Dukun agung yang menyimpan rahasia jalan balik ke masa silam melalui tubuh manusia. Nama-nama itu bukan sekadar nama. Mereka adalah roh-roh yang masih hidup dalam wujud bayangan. Dan Arya tahu, ia akan bertemu mereka. Malam ke-7, lintas dimensi latar. Langit merah darah. Arya duduk di tengah lingkaran dupa. Tubuhnya lemas dan mata merah. Di sekelilingnya, penari bayangan berputar perlahan seperti jarum jam, sambil menyanyikan tembang Jawa kuno dalam nada minor. Lalu, tanah berguncang. Dari tengah lingkaran, muncul Nyai Raras Gunting. Tubuhnya tinggi, kulit pucat, rambut menjuntai menyapu lantai. Di tangannya, sebilah gunting emas panjang. Ia mendekat, lalu berbicara pelan. Kau membawa wangsit yang membuat raja-raja dulu saling membunuh. Kau tahu kebenaran, tapi siapkah kau dibunuh demi menyimpannya? Arya tak menjawab. Ia hanya membaca Asmaul Husna satu persatu, perlahan, seakan mengikat setiap huruf dengan nyawanya. Warisan maut matahari tak terbit di Pagar Kunci pada hari ke-8, tapi Arya masih hidup. Mbah Reksa Bumi tersenyum dengan mata berlinang. Kau telah melewati kutukan 7 malam, tapi kutukan sesungguhnya baru dimulai. Arya kini membawa gunting emas Nyai Raras dan gulungan wangsit Jayabaya. Dan malam itu, saat ia hendak beristirahat, tiba-tiba di dinding padepokan muncul bayangan Raden Garuda Yakta yang menatapnya tanpa wajah. Hanya ada suara, "Arya, waktumu makin sempit. Kau bukan penyelamat. Kau adalah..."
umpan terakhir sebelum pintu besar terbuka. Sister.